setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada tanggal 15 Mei 2023, kegaduhan terjadi di sosial media serta memenuhi ruang diskusi tentang peraturan baru tersebut. Polemik tentang peraturan ini didukung juga dengan komunikasi publik pemerintah, dalam hal ini Menko Marves yang terbilang ajaib, seperti dikutip beberapa media online tentang ekspor pasir laut menyehatkan ekosistem dan tidak merusak lingkungan yang belum bisa dicerna nalar publik. Menanggapi dibukanya kembali ekspor pasir ini menuai berbagai kecaman dari pemerhati lingkungan hingga mantan Menteri Kelautan, Susi Pujiastuti. Kekhawatiran akan terjadinya kembali kerusakan ekosistem laut yang menjadi latar belakang dilarangnya penambangan pasir laut pada era Presiden Megawati melalui Peraturan Keputusan Presiden RI Kepres Nomor 33 Tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut dan aturan turunan dari Kepres yang melarang total ekspor pasir laut, yakni melalui Surat Keputusan SK Menperindak Nomor 117 MPP Cap 2 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Jika kita membaca Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023, pengerukan pasir laut yang dimaksud dan menjadi tujuan dari pengerukan pembersihan pasir hasil sedimentasi telah terjadi yang mengakibatkan terganggunya daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Nomor 1 sampai dengan Nomor 5. Harapannya, pengerukan pembersihan sedimentasi tersebut mampu memberikan dampak menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Menko Marves bahwa peraturan ini akan berdampak menyehatkan ekosistem laut. Di sisi lain, hasil pengerukan sedimentasi tersebut mampu digunakan untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Namun, PP Nomor 26 Tahun 2023 ini memberikan pengecualian terhadap pengelolaan hasil sedimentasi pada beberapa area seperti daerah lingkungan kerja DLKR dan daerah lingkungan kepentingan DLKP pelabuhan serta terminal khusus tersus, wilayah izin usaha pertambangan, alur pelayaran dan zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi Pasal 3 Nomor 1. Artinya, pengelolaan hasil sedimentasi ini berada di daerah muara sungai, pantai dan laut terbuka secara umum yang telah terjadi proses sedimentasi alami hingga berdampak mengganggu lingkungan. Sehingga kriteria dasar dari pengerukan sedimentasi ini tegas berfokus pada hasil dari proses sedimentasi dan berdampak mengganggu ekosistem laut. Sehingga dari kriteria-kriteria tersebut nantinya akan dipetakan wilayah-wilayah yang menjadi tambang, pengerukan hasil sedimentasi yang pada proses perencanaan meliputi A. Sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi di laut, B. Perakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan, C. Upaya untuk pengendalian hasil sedimentasi di laut, D. Rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, dan E. Rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Dokumen perencanaan yang dimaksud akan disusun oleh tim kajian yang ditetapkan oleh Menteri dengan menggabungkan unsur-unsur birokrasi kementerian dan pemerintah terkait, instansi bidang hidrografi dan oseanografi, perguruan tinggi dan lembaga terkait Pasal 5. Hasil tim kajian ini juga sebagai acuan dalam pengendalian dalam proses pelaksanaan pembersihan hasil sedimentasi laut dapat memenuhi kriteria A. Tidak mengancam kepunahan biota laut, B. Tidak mengakibatkan kerusakan permanen habitat biota laut, C. Tidak membahayakan keselamatan pelayaran, dan D. Tidak mengubah fungsi dan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pemanfaatan dari hasil pengelolaan sedimentasi laut ini sendiri nantinya akan digunakan reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Kekhawatiran akan ekspor material sedimentasi laut pasir laut ini sudah ditegaskan dalam Pasal 9, bahwa ekspor akan dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan KP, Sakti Wahyu Trenggono, bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan dalam negeri untuk kegiatan reklamasi, pembangunan ibu kota Nusantara IKN, dan infrastruktur lainnya.
keluarnya PP nomor 26 tahun 2023 yang tidak disertai penjelasan yang tegas membuat publik terhantui kejadian kelam hasil penambangan pasir laut yang diekspor ke Singapura membuat Pulau Nipah yang merupakan pulau terluar dan terdepan Indonesia hampir hilang. Meskipun dengan tegas, bahwa peraturan ini hanya membolehkan pengerukan pasir hasil sedimentasi yang mengurangi daya dukung ekosistem lingkungan laut dan pesisir. Namun, ada beberapa titik kritis dalam PP nomor 26 tahun 2023 yang membuat pertanyaan besar bagaimana naskah akademis yang ada dalam mendukung pemangku kebijakan mengeluarkan peraturan ini. Beberapa hal yang menjadi titik kritis dalam kerangka pembuatan peraturan ini dan kerangka implementasi dari peraturan ini nantinya. Sebagai contoh, pada studi wilayah pesisir pantai yang berkaitan dengan sedimentasi atau proses pantai dikenal pendekatan sel area pesisir coastal cell, di mana wilayah pesisir merupakan sistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi pada proses transportasi sedimen dan proses erosi yang meluas di luar suatu daerah pantai atau garis pantai. Sehingga jika terjadi sedimentasi besar-besaran di suatu lokasi pantai, maka dalam satu sel pesisir juga terjadi daerah yang mengalami erosi. Tindakan logis yang seharusnya dilakukan adalah mengembalikan material sedimentasi ke area asal dan membuat rekayasa teknik sehingga tidak terjadi kerusakan ekosistem kembali. Selain itu juga, pada PP nomor 26 tahun 2023 ini dengan tegas sebagai aturan pengelolaan hasil sedimentasi yang berada pada area di luar wilayah DLKR dan DLKP, alur pelayaran dan konservasi membuat asumsi bahwa yang dimaksud adalah sedimentasi yang berada di area gelombang pecah pantai surf zone yang merupakan daerah dinamis pergerakan material sedimentasi secara alamiah dipengaruhi oleh gelombang dan arus. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan material sedimentasi berada di daerah perairan dangkal, dekat pantai, atau perairan dalam dan area tangkap perikanan nelayan. Di sisi lain, permasalahan selanjutnya adalah benchmarking pemberian justifikasi lapisan sedimentasi yang harus diambil. Seperti yang telah ditegaskan pada Pasal 1 dan Pasal 2, bahwa peraturan ini mengikat pada pengelolaan hasil sedimentasi yang terjadi suatu wilayah yang berdampak mempengaruhi daya dukung dan daya tampung ekosistem, maka titik awal yang menjadi acuan nantinya bahwa suatu lokasi terpilih mengalami sedimentasi diukur pada kurun waktu berapa lama. Apakah data pengukuran kedalaman perairan, terumbu karang, padang lamun dan ekosistem ikan di sana sudah lengkap secara sehingga dapat diputuskan adanya sedimentasi mengganggu daya tampung dan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Untuk mengakhiri polemik ini, seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu menjelaskan dengan baik kepada masyarakat dan akademisi. Sebab, di luar sana diskusi tentang peraturan ini liar dan tidak sesuai konteks dari pengerukan pasir hasil sedimentasi dan bukan membuka tambang baru yang bukan hasil sedimentasi. Selain itu juga, pihak akademisi pemerintah atau BRIN harusnya juga mampu memberikan penjelasan tentang alasan atau keilmiahan dari peraturan ini yang disebut oleh Pak Luhut akan menyehatkan ekosistem. Selain itu, pada akhirnya pada saat pemilihan lokasi yang akan diumumkan pemerintah dilakukan dengan melibatkan dari akademisi perguruan tinggi dan lembaga masyarakat sebagai tim teknis yang ditunjuk oleh menteri. Semoga keberadaan akademisi dan masyarakat yang independen mampu menuntun perencanaan dari peraturan ini menjaga keberlangsungan kehidupan ekosistem yang berkelanjutan. Terakhir sebagai masyarakat umum, kita wajib terus bersuara dan membuat gaduh agar isu ini tetap terkawal mulai dari proses perencanaan dan implementasi di lapangan. Sebab keberlangsungan ekosistem laut adalah aset warisan untuk generasi bangsa selanjutnya. Silakan share dan subscribe channel ini jika konten ini bermanfaat. Terima kasih.